Ganda hot, Ganda hot. janda hot. Janda hot. Melewati sederet drama atas pilihannya menyudahi pernikahannya bersama Ahmad Assegaf, Tasya Farasya akhirnya sudah bisa bernafas lega ketika kini ia resmi bercerai dari sang mantan suami. Pilihan Tasya untuk memutus ikatan suci sebagai suami istri semula sudah diputus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 November 2025 lalu. Namun sang beauty vlogger ini dibuat terpana kala Ahmad tiba-tiba mengajukan banding. Nyaris kembali ke pengadilan di tingkat yang lebih tinggi, dan akhirnya Ahmad memilih mencabut permohonan banding yang membuat ibu dua anak ini bisa menyungging senyum lepas. Lantaran kini Tasya tinggal menunggu akta cerai sebagai bukti bahwa ia tak lagi berstatus sebagai istri. Alhamdulillah lega. Akhirnya udah final, udah selesai semua. Makasih loh. Bikin mood kita jadi lebih happy kalau kita tuh kelihatan proper dan rapi gitu. Pasti kayak mood kita tambah happy juga. Sah berpisah secara agama dan negara, single mom tajir melintir ini sempat dibuat bingung dengan ulas sang mantan yang sempat ingin ajukan banding. Tapi beruntung bagi Tasya, proses banding batal terlaksana setelah kedua belah pihak berdiskusi dan mencari jalan yang terbaik. Dan Ahmad rela menepikan egonya demi kepentingan kedua buah hati mereka. Bahkan sebagai orang tua, mereka satu suara akan memberikan perhatian penuh, terlebih ketika Tasya tak membatasi sang mantan untuk bertemu dengan anak-anak. Hubungan antara aku sama dia yang penting anak-anak tuh gak jadi terkena imbasnya, kita tetap jaga hubungannya baik dan anak-anak tetap bisa bertemu dengan ayahnya dan berhubungan baik dengan ayahnya. Meski mengaku sedikit sumringah, namun di sisi lain hati Tasya pun berkecamuk karena kasus penggelapan yang dilakukan oleh mantan suaminya itu masih jauh dari kata damai. Ahmad yang tilep uang perusahaan Tasya dan sang ibunda ala-ala tas senilai 35 miliar, kini hanya sanggup mengganti 10% saja. Gimana kak mau ganti uang? Gimana kak ganti 10% kak? Oh iya, ada kita di Yang patut menjadi perhatian publik adalah kini status Tasya resmi jadi single mom tajir melintir. Diketahui gurita bisnis Tasya bertebaran. Tasya sebagai owner brand kosmetik sendiri, ia juga terjun langsung di industri kuliner sebagai CEO dengan belasan cabang yang tersebar di Jabodetabek. Belum lagi endorsement dan brand ambassador, dengan lebih dari 7 juta pengikut, Tasya menjadi magnet tersendiri. Gak heran jika kini Tasya pun meraup cuan dari ratusan juta hingga miliaran setiap bulannya. Aktivitas seperti biasa aja, kerja, kadang main sama anak-anak, santai sama anak-anak, terus liburan sama tim sambil kerja gitu. Kan gitu aja. Bunda kalau meninggal bisa tuh makamin aja pi, yuk Atas bawah. sama papi yang larat. 5 hari pasca kepergian mendiang Epy Kusnandar, duka lara kehilangan suami tercinta masih menyelimuti Karina Ranau. Kemarin ditemani putra bungsunya Quintin Kusnandar sambil merafal doa, Karina tak henti-henti meneteskan air mata di pusara suami tercinta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. ثم إلى جميع الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المشركين والرجال مغارب ذلك وفرح وسوق بالآبائنا والأبناء. Baru beberapa hari sepeninggal Epy Kusnandar, Karina benar-benar sadar apa artinya kehilangan. Hampir tiap hari Karina mengunjungi untuk melepas rindu lewat lantunan doa di atas pusara Epy Kusnandar yang dimakamkan di TPU Jeruk Purut. Di depan pusara almarhum suami tercinta, Karina menitipkan pesan wasiat kepada putranya. Jika meninggal nanti, ingin disatukan dengan Epy Kusnandar dalam satu liang lahat yang sama. Ini bunga kesukaannya ini sih. Berarti wangi Ya. kalau Kalau ntar udah nggak ada, kamu nggak usah jauh-jauh tuh. Sini aja bareng. Telepati. Ya,
Cinta Karina Rana untuk mendiang Epy Kusnandar sepertinya makin mendalam usai sang suami tiada. Faktanya pasca Epy meninggal dunia, tidak hari bagi Karina selain mengunjungi makam mendiang suami tercinta. Ini pulang dulu ya. Besok bunda kesini lagi. Tidur yang nyenyak ya. Gitu. Ini biarin. 16 tahun hidup bersama Epy Kusnandar bukanlah waktu yang singkat. Wajar meski suami sudah pergi, memori kenangan bersama almarhum selalu di hati. Kemarin kepada tim kami, sambil terisak menahan tangis, Karina menunjukkan barang-barang kenangan mendiang suami. Kamu sudah pensiun, Pi. Oh ya. Kamu sudah pensiun. Sudah pensiun selamanya, Pi. Ini saya kasih ke bapak saya. Dirawat ya, Pak. Mau dipakai di rantau, dipakai di jalan. Bapak kami sih. Ini bajunya. Iya. Saya bawa sih. Ini sepeda ontel. Tuh. Ini sepeda ontel. Jadi dia itu semakin rusak, semakin rongsok, semakin ini dia makin senang. Buat dia ini sangat berharga. Jadi harus saya jaga. Rawat. Pemirsa, kepergian almarhum Epy Kusnandar tentu saja masih terasa hingga hari ini, terutama untuk istri dan anaknya. Kang Epy membawa cerita dan kenangan yang masih mereka susun dan simpan secara rapi. Barang-barang peninggalan Kang Epy pun masih jadi pengingat betapa besar sosok beliau dalam kehidupan mereka. Di lain sisi pemirsa, kabar duka juga datang dari pesepak bola Pratama Arhan. Ayahanda tercinta berpulang dan terlihat juga pemirsa Azizah turut melayat, memberikan doa untuk Arhan serta keluarga besar. Semoga almarhum mendapatkan tempatan baik dan keluarga diberikan kekuatan menghadapi masa-masa berat ini. Pemirsa Seleb News, kabar berikutnya akan ada update dari Sarwendah dan Gio. Kira-kira ada kejutan apa dari mereka? Selengkapnya sesaat lagi hanya di Seleb News. Besar nih, mau nikah gitu katanya di tahun depan. Setelah dikabarkan menjalani foto pre-wedding di Korea Selatan, hubungan asmara Sarwendah dan Giorgio Antonio semakin bikin penasaran publik. Romantisan Sarwendah dan Gio selama berada di Korea membuat publik baper dan tak sabar menanti keduanya melangkah ke pelaminan. Ditanya mengenai rencana menikah dengan wajah berbinar, Sarwendah dan Gio ungkap rencana besar mereka tahun depan. Bun, tahun depan ada party besar nih buat dari Mamio sama Papio, bener nggak sih? Mau nikah gitu katanya di tahun depan. Tahun Mamio kalau nggak saya ya, itu party juga itu. Kok diaminin sama netizen? Iya, diamin. Pokoknya setiap kali kalau didoain yang baik-baik ya kita terima aja. Meski belum mau membocorkan rencana besarnya, yang pasti tahun ini jadi tahun pertama Sarwendah dan Gio merayakan Natal sekaligus liburan akhir tahun bersama. Atau mau kemana mungkin atau ada rumah aja? Natal di Indonesia, aku sama anak-anak aku ajak teman-temannya main ke rumah. Cari kamera dan rencana kita mau liburan dulu. Berawal dari rekan kerja, hubungan Sarwendah dan Gio beralih menjadi hubungan asmara. Terlebih keduanya juga punya hobi yang sama, yakni memasak. Jika Sarwendah sering memasak buat Gio, baru-baru ini kini giliran Gio yang memasak buat ibu 3 anak itu. Soalnya kan ya Mami kan sering masak ya, jadi kalau kerja selain di rumahnya kadang-kadang Mami suka masak. Jadi ya sekali aku kasih masakan aku juga. Ya keluar resep ya. Surprisingnya enak sih gitu, aku juga pertama kali kan. Apa sih yang pastinya nggak pernah memberikan komentar kepada Gio dan Sarwendah adalah pasangan paling terbucin. Karena memang lengkapnya nih makin kesini makin seperti perangko pemirsa. Kerja bareng iya, ngonten bareng pun juga iya. Sampai agenda Natal plus tahun baru udah disusun secara berdua. Kalau tahun depan mereka siap naik level ke jenjang pernikahan, kita sih pastinya ikut happy ya. Siap meramaikan juga
Eits, tapi jangan lupa Slap On News diundang ya. Oke pemirsa, jangan lupa terus saksikan Slap On News Senin sampai Jumat jam 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di MSTV, rumahnya seleb. Saya James Purba pamit. Have a nice day pemirsa.